Maka jawaban yang baik pertama, kita mengikuti pemerintah adalah jalan yang baik sesuai ucapan Nabi tadi. Dan yang kedua, mengikuti pemerintah selama pemerintah dalam keadaan kebaikan dan melaksanakan penglihatan kepada ru'yatil hilal dengan berusaha, maka kita mengikuti pemerintah telah datang dalil khusus. Seperti di dalam hadis tadi, kita berpuasa dengan pemerintah dan kaum muslimin, dan kita berbuka hari Id dengan pemerintah dan kaum muslimin. Dan pendalilan yang kedua, di dalam Al-Quran secara umum kita taat kepada pemerintah selama pemerintah mengajak kepada kebaikan. Ayat Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah pemerintah kalian. Maka diperintahkan di dalam Al-Quran ini taat kepada pemerintah. Ini jawaban yang kedua. Maka jawaban yang pertama hadis tadi, dan jawaban yang kedua di Al-Quran, kita diperintah untuk mengikuti pemerintah di negeri yang satu. Kemudian permasalahan yang ketiga, terutama terhadap, atau kita berikan dalil yang lain, jawaban yang ketiga, dengan kita mengikuti pemerintah dalam permasalahan masuknya Ramadan dan kelak hari Idul Fitr, mengikuti pemerintah juga, itu penyebab kita masuk surga. Subhanallah, mudah sekali masuk surga. Bagi kaum muslimin, apa? Taat kepada pemerintahnya. Yang mana hadis ini datang dari Abi Umamah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Mukbil di dalam Jami'us Sahih, yang mana lafadznya dari Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas, sallu khamsakum wa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa sumu syahrakum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Abi Umamah, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai manusia, sembahlah, ibadahlah kepada Allah yang satu, dan salatlah 5 waktu kalian, dan bayarlah zakat kalian, dan puasalah Ramadan kalian, dan taatilah pemerintah kalian. Lihat, ikut perintah dari pemimpin kita, tidak menyelisihi pemimpin kita selama dalam kebaikan pemimpin kita ini. Maka tidak usah kita menyelisihi pemerintah. Dalam permasalahan masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, kapan hari Idul Fitr, ikuti pemerintah. Karena apa? Karena kita tadi hadis yang ketiga, poin yang ketiga, kita ingin masuk surga. Maka di hadis ini, wahai kaum muslimin, puasalah bulan Ramadan, salatlah 5 waktu, sembahlah Allah Jalla wa'ala, dan taatilah pemerintah kalian, masuklah surga kalian. Maka masuk surga bagi ahli sunnah, salafiyah seperti kita, sangat mudah. Apa? Taat kepada pemerintah. Dan taat kepada pemerintah di sini, barakallahu fikum, faedah yang keempat, terjauh dari fitnah, dan juga menguatkan persatuan kaum muslimin. Seperti kita sekarang. Maka kemenang dengan upaya yang ada, bahwa di Indonesia tidak terlihat hilal. Ya sudah, pemerintah Indonesia menetapkan besok digenapkan menjadi 30 hari. Maka kenapa ormas-ormas harus memaksakan diri untuk mengikuti dari negara lain, atau memaksakan diri untuk melihat. Jika tidak terlihat, ya pokoknya kita harus beda. Memangnya kalau berbeda, apakah itu baik? Tidak.
Maka di sini perbedaan yang terjadi dalam menyelisihi pemerintah baik hanya sekedar perkara yang kecil dan permasalahan melihat hilal, berpuasa dan berbuka itu adalah perkara yang besar dan terjadi fitnah. Contohnya, pada hari ini kelompok mereka berpuasa. Maka kita yang makan minum tidak bebas. Di mana mereka melihat kita makan dan minum dan mereka berpuasa. Dan begitu pun kemarin kita tidur dan mereka sholat malam. Melaksanakan sholat tarawih. Kenapa mesti terjadi perbedaan? Dan lebih parah lagi perbedaan di saat Idul Fitr. Di mana misalnya sama, pemerintah mengatakan besok hari Id. Dan mereka memaksakan atau ormas lain mengikuti Saudiyah, mengikuti Yaman misalnya, maka tidak ada urusan dengan mereka yang di luar negeri kita. Maka para ormas dan yang lainnya kami menganjurkan untuk sama. Karena apa? Fitnah. Fitnahnya apa? Di saat kita sedang berpuasa, mereka sholat Id. Maka mereka makan-makan di depan kita. Kebetulan kita berada di tempat musola Id dari ormas tersebut misalnya. Maka mereka takbiran, kemudian mereka sholat, kemudian mereka berbuka, dan kita masih besok mengikuti pemerintah. Maka fitnah yang besar, bukan semata-mata fitnah. Maka disayangkan, kenapa para ormas selalu ingin beda? Apakah kalau ingin beda, dia akan dikenang? Justru sebaliknya, akan dicela di dalam syariat ini. Dan juga masuk kepada kaidah bahwa yang mengikuti pemerintah dan kaum muslimin mencegah perpecahan. Maka menyatukan persatuan, bersatu kita teguh. Di mana di seluruh Indonesia berkiblat kepada kaum muslimin dan pemerintahnya, hari Selasa berpuasa, selesai. Berpuasa semua. Semuanya dalam keadaan bahagia dan senang melaksanakan puasa yang sama. Tidak seperti sebagian kelompok ormas, mereka sudah berbuka duluan. Mereka sudah berpuasa duluan. Kenapa mesti terjadi perbedaan di antara kita? Maka jawaban yang baik tadi kami sebutkan dengan berbagai aspek. Dan jawaban yang terakhir, kita tidak ada urusan dengan negara yang lain seperti Saudiyah dan negara Yaman. Kenapa? Telah datang hadis nas dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, yang hadis-hadis ini sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi kita? Anjuran agar kita berbuka dan berpuasa sama dalam satu negeri. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa'akmilul iddah 30 yauman. Puasalah kalian dengan melihat hilal. Apa maknanya? Berbukalah kalian hari Id dengan melihat hilal Id, terlihat Syawal. Kemudian fa in humma alaikum, jika tidak terlihat hilal masuknya Ramadan, tidak terlihat, atau hari Id, bulan Sabit, bulan Syawal itu tidak terlihat karena mendung, fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah bulan tersebut 30 hari. Selesai, habis perkara. Nabi menganjurkan kita tanpa mengikuti negara yang lain dan tanpa ribut dalam suatu negeri. Apa kata Nabi? Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Maka kemarin dilihat hilal. Ternyata Indonesia adalah negeri ekuator. Negeri yang mana dia Khat al-Istawa, khatulistiwa, yang curah hujan tinggi, tropical. Maka dilihat dengan teropong apapun yang teknologinya tinggi, kalau memang tertutup awan, kabut, ataupun mega mendung yang memang curah hujan tinggi, ya tetap tidak terlihat yang namanya hilal. Karena hilal itu jika memang sudah masuk, orang-orang Badu di zaman Nabi yang dulu tidak mempunyai peneropong, sampai sekarang pun tidak punya peneropong, mereka sibuk menggembalakan unta di padang pasir. Mereka datang kepada Nabi di saat mereka dipertanyakan, apakah kalian melihat hilal? Maka mereka mempersaksikan, ya Rasulullah,
kami melihat hilal dengan mata kami sendiri. Menunjukkan melihat hilal itu mudah. Ada caranya. Dan mereka para Badu tidak menggunakan teleskop ataupun apa saja alat bantu. Di dalam hadis yang banyak, di hadis Ibni Abbas dan yang lainnya, Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, adzin linnas. Wahai Bilal, sebutkan kepada manusia besok puasa. Karena persaksian ini. Maka kesimpulannya, melihat hilal dengan teropong, dengan tidak teropong, jika dia terlihat hilal, maka kata Nabi puasalah. Dan kenyataannya kemarin tidak terlihat sama sekali meskipun dengan teropong. Apa? Nabi mengatakan fa'in gumma alaikum. Jika tidak terlihat hilal karena mendung ataupun memang belum masuk waktunya dan jelas tidak terlihat hilal, habis perkara. Tidak usah dipaksa-paksakan. Pokoknya ormas kita harus beda. Tidak usah dipaksa-paksakan. Harus menyelisihi pemerintah. Never ever. Ini bukan dari sunnah. Sunnah Nabi apa tadi? Jika kalian melihat hilal, putuskan puasa besok. Jika kalian tidak bisa melihat hilal, karena memang belum ada hilal, belum waktunya. Atau ada mungkin telah masuk. Hilal itu bisa. Namun memang tidak terlihat karena mendung. Di hadis disebutkan fa'in humma alaikum. Jika memang mendung tidak terlihat, maka apa jawabnya? Fa'akmilul iddah salatina yauman. Maka pemerintah mengatakan ya sudah, genapkan Sya'ban, hari ini kita Sya'ban yang ke-30. Maka disinilah jawaban, yang mana jawaban ini membuat kita untuk mengajak kita untuk saling di antara kita membuka dada. Tidak ingin kita untuk selalu dalam keadaan khilaf. Dan nanti pun di saat kita akan melaksanakan Idul Fitr, tidaklah misalnya pemerintah kita mengatakan, oh besok, sekarang belum lebaran, malam ini belum terlihat hilal. Ya sudah, sabar. Besok, sabar, hanya besok. Puasa lagi. Oh tidak, kita harus mencari-cari. Berbeda dengan pemerintah. Ormas fulan, besok Id. Apalagi ditambah Saudiyah besok Id, Yaman besok Id. Ya sudah, ikuti mereka negeri Arab. Tidak. Maka sesuai dengan hadis tadi, sumu yauma yasumunan nas, waftiru yauma yuftirunan nas. Maka berbukalah Id dengan kaum muslimin dan melaksanakan awal puasa dengan kaum muslimin. Maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban. Cukup jawaban pertama. Maka kita cukupkan karena takut bapak-bapak sudah ngantuk jauh 20 kilo. Maka dipersilahkan kepada bapak-bapak untuk selesai pelajaran, namun adapun para santri mereka punya setoran. Yalah, setoran.